Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Kembali lagi di YouTube kita. Namanya apa? Teras NU. Oke. Pada kesempatan kali ini, hal yang akan kita bahas adalah mengenai tentang satu abad NU. Satu abad NU. Sudah tidak terasa ya. Sudah NU, tidak terasa. NU ada di Indonesia sudah 100 tahun. 100 tahun lebih. 100 tahun. Jadi di sini kita akan membahas apa sih tentang apa? Tentang apa ya? Ya gini aja. Di satu abad NU ini kita kan sudah tidak terasa ya, sudah lebih dari ratusan tahun kita berada di sebuah organisasi Muslim yang sangat besar sampai mencakup internasional juga. Terus apa gitu implikasi keberadaan NU untuk Indonesia gitu ya? Apa gitu dampak yang sangat terasa di kita sebagai orang-orang kecil, orang-orang yang ya di bawah. Khususnya tentang keutuhan Indonesia sebagai sebuah negara. Sendiri sebagai sebuah negara. Nah, karenanya kita menghadirkan di sini narasumber. Kalau NU kan ini ya identik dengan santri, ya. Santri. Karena ada istilah pengelompokan itu kan ada tiga tuh. Ada santri, priayi, dan abangan. Oh. Nah, di sini kita ada tiga narasumber. Bahkan co-host kita juga ini sebagai santri ya. Oke, ya. Nah, sebagai santri. Kalau saya di sini mewakili abangan. Jadi priayinya yang di belakang di situ. Oke lah, kita menghadirkan yang dua saja. Oke. Maka bisa Mbak diceritakan latar belakangnya dulu pernah mondok di mana? Saya mondok di Cirebon. Di Tegal Gubuk Cirebon gitu. Itu pesantren apa? Pesantren Al Hidayat. NU. Ya barangkali ya. Soalnya kita membahas NU. Kalau Mbak Revi? Saya mondok di Pondok Pesantren Kempet Cirebon. Kempet Cirebon. Cirebon. Pondok Kempet di Cirebon. Iya. Oke. Kalau menurut Mbak Revi atau Mbak Ika, apa sih gitu ya? Apa sumbangan terbesar NU pada Indonesia gitu? Ya khususnya ada dalam beragama, khususnya Islam pokoknya. NU sendiri kan berasal dari pesantren, yaitu pendirinya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Beliau juga kiai kampung. Beliau juga punya santri-santri yang ya kita tahu lah semuanya, dan ada filmnya juga bagaimana pandangan santriwati tentang ya NU nih di Indonesia nih apa tadi? Ya kalau menurut saya mah bisa dibilang pionir paham moderat di Indonesia ya. Ya, maksudnya keberadaan NU sendiri kan mewakili kalau misalkan NU itu Indonesia ya NU bisa dibilang seperti itu. Dalam segi beragama tentunya kan istilahnya. Caranya kan di dalam pesantren ya, bukan hanya pesantren ya, sekarang banyak di ma'arif itu, sekolah-sekolah ma'arif itu ada yang namanya pelajaran ke-NU-an itu. Apa yang dipelajari dalam ke-NU-an? Maksudnya barangkali untuk teman-teman yang lain biar tahu gitu. Di dalam pelajaran ke-NU-an itu biasanya ada nggak pelajaran ke-NU-an? Pernah mempelajari nggak di waktu di pesantren ada ke-NU-an? Ada sih, cuma ada bukunya aja. Ada bukunya aja. Ya, satu petikan ilmunya gitulah. Apakah ada? Enggak ada. Karena saya juga punya sebenarnya demam panggung sih. Oke. Saya sendiri punya pengalaman. Kita harus langsung ke co-host aja yang juga. Saya sendiri punya pengalaman di pondok saya juga mondok di Majalengka, namanya Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat. Nah, di sana juga mengajarkan tentang ke-NU-an, walaupun namanya nggak ada ma'arif-ma'arifnya, tapi di sana juga memiliki paham ke-NU-an. Nah, di sana itu diajarkan tentang bagaimana NU dijalankan dari awal, bagaimana Ki Haji Hasyim Asy'ari mentirakati NU ini supaya di masa depan punya dampak yang besar bagi Indonesia, punya dampak untuk Indonesia nih juga harus punya tiang Islam, yaitu NU yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
dulu sebelum saya mondok di Arahma, saya juga pernah mondok pas SMP itu di Salaf, pondokan Salaf. Jadi teman-teman, pondok pesantren itu sekarang tuh ada lumayan banyak macamnya sih sebenarnya. Yang pertama itu pondok Salafi, pondok yang kuno lah, artinya klasik, yang dari dulu yang metodenya nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah dari zaman Wali Songo. Ya tentang kitab kuning-kuning, ya tentang Fathul Qorib atau apalah. Nah di modern sebenarnya ada kitab-kitab kuning, tapi bedanya ketika Anda di Salafi, Anda diajarkan makna Jawi atau makna Sunda kalau di Majalengka. Nah kalau ini ya, punten. Itu bahasa Jawi itu yang bahasa lokal, tapi penulisannya pakai huruf Arab. Pegon, istilahnya pegon. Ya. Di modern sebenarnya ada kitab kuning tapi bermakna Indonesia. Jadi kita makanya bukan bahasa pegon bahasa Jawa, tapi makanya bahasa Indonesia. Jadi misalkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah gitu kan. Dan saya rasa itu mah tentang ini ya, tentang data, tentang pembelajaran pesantren NU seperti itu. Dan sudah lama ya itu diajarkan di kita. Nah, bagaimana pendapat sampean dari pandangan santri dan pandangan abangan ini untuk apa sih dampak? Kalau saya sendiri lebih tertarik untuk menariknya dari sisi sejarah ya. Sisi sejarah. Ya. Apa itu? Dari sejarah yang saya baca singkat dari Wikipedia. Iya, istilahnya. Pergerakan NU kan diawali dengan ini kan ya, apa namanya, penyebaran Islam ya, terus berubah ke perjuangan kemerdekaan kan istilahnya. Terus ke perjuangan politik. Terus sekarang berubah lagi ke dakwah, pendidikan dan yang lain sebagainya kan istilahnya. Berfokus ke situ. Saya masih ingat itu waktu membaca itu ya, pelajaran itu kan waktu dulu kan ada partai yang namanya Masyumi itu. Oke. Nah, di dalam Masyumi kan itu kumpulan dari semua organisasi Islam termasuk NU di dalamnya. NU, Muhammadiyah, PUI apa segala itu masuk ke dalam partai Masyumi itu kalau nggak salah waktu awal kemerdekaan itu, waktu zaman Bung Karno. Terus setelah itu kan pecah kan ya. Pecah, NU mendirikan partai sendiri namanya Partai NU gitu. Mungkin pada zaman itu PKB mungkin? Bukan PKB itu baru-baru, PKB itu baru. Nah kan pecah dari Masyumi mendirikan partai sendiri, terus Orde Baru masuk. Nah dikumpulkan lagi jadi satu pada partai Islam nih, yang berbau Islam dalam P3. Oh P3 ya. Nah pada masa itu Muhammadiyah menarik diri, sudah nggak mau lagi ikut politik. Okay. Nah itulah alasan, maksudnya kenapa kita harus mengakui lah kenapa sekolah-sekolah Muhammadiyah apa segala macam, bahkan punya rumah sakit mereka lebih maju gitu dibandingkan dengan sekolah-sekolah Darul Ma'arif. Maksudnya kita ketinggalan berapa langkah lah istilahnya. Kalau misalkan kita bilang NU kalah ya nggak bisa seperti itu. Juga. Terus juga memang nggak ada kalah menang, kita sama-sama di jalur dakwah kan istilahnya. Tapi kita bisa melihat gitu, kita harus mengakui kalau kita memang kalah start gitu. Karena waktu itu kan kita ikut di politik dan ironisnya gitu ya, di dalam politik itu sendiri kiai-kiai kita gitu ya yang ada di situ cenderung diremehkan gitu, jarang dilibatkan. Jadi meskipun ada di situ suara kita dipakai sebagai orang-orang NU, tapi kita nggak terlalu dilibatkan. Akhirnya pada saat itu kan mundur, fokus ke organisasi masyarakat, membangun sekolah, Darul Ma'arif apa segala macam. Nah baru pada reformasi Gus Dur membuat partai bersama kiai siapa tuh yang lainnya? Saya tahu ya itu PKB baru itu pas reformasi itu. Pas reformasi ya, dan sekarang dikenal sebagai partai NU kan, satu-satunya partai mewakili NU, PKB. Itu dari sisi sejarah. Dan dari sisi kemoderatan ya istilahnya ya, itu kita kalau yang saya baca dari sejarah itu NU itu maksudnya nggak langsung semoderat ini gitu, banyak pembelajaran yang kita pelajari gitu. Banyak lika-liku yang harus sepanjang jalan, maksudnya kita pemikiran yang ada sekarang itu dengan pemikiran yang dulu mungkin agak sedikit berbeda gitu kan istilahnya. Kalau dari sisi sejarah, tapi kalau dari sisi sejarah dari dalam dari orang NU sendiri saya pun
kurang tahu. Kan Tapi dari dampak sejarah itu sendiri kita jadi orang-orang yang awam ya, orang-orang santri, orang dalam NU sendiri berpandangan bahwa kayaknya Muhammadiyah ini lebih fokus kepada pembelajaran, jadi pembelajaran umum, jadi mereka lebih maju, sedangkan NU sendiri kayak lebih berfokus pembelajaran pondok. Oh, ini pandangan awam saja dari sejarah. Saya rasa enggak, kurang tepat kalau dibilang seperti itu. Sebenarnya fokus kita sama gitu. Cuma bedanya kita memang telat aja gitu. Telat. Karena politik tadi. Ya karena kita terlalu fokus di politik gitu. Awalnya kan seperti itu. Terus tidak dipisah gitu antara mana politik mana ini kan. Waktu itu. Tapi kalau misalkan untuk zaman sekarang ya kita sudah bisa dibilang sudah mulai mengejar lah ketertinggalan kita gitu sebagai sedikit demi sedikit kita langsung. Dan kalau mamanya sendiri ada nggak gitu yang mau dibicarakan tentang satu abad ini, maksudnya tuh kesan-kesannya apa segala macam gitu barangkali. Mbak Revi, Mbak Ika pernah ikut IPNU atau IPPNU enggak? Itu organisasi di sekolah. Mbak Ika sedang sakit sebenarnya suaranya nih. Semoga bukan corona. Amin. Karena di sekolah ya, maksudnya pernah dengar IPNU atau IPPNU? Itu sebuah tahu kan? Organisasi pernah sekolah ikut kan? Ya. Jadi ibaratnya itu OSIS-nya OSIS-nya NU gitu, ciri Ma'arif ya. NU Ma'arif. Karena di sekolah-sekolah yang berbasis Ma'arif atau ada nama NU-nya pasti nggak ada OSIS, adanya IPNU atau IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan IPPNU Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin di situ adalah gerakan di mana ini loh, kita juga para siswa-siswa atau para anak-anak muda juga bisa beraspirasi lewat organisasi ini. Menurut Anda sendiri apakah seperti itu bagus juga dalam dampak? Di NU kan banyak sekali banom ya, badan otonom kayak misalkan Ansor. Oh ya, Ansor ya. Ansor, terus ini apa yang Zakat itu apa? NU ya yang di bawah. Iya. Ya maksudnya di bawah. Ya maksudnya memang dengan adanya banyak badan otonom, apalagi yang tadi tuh yang untuk apa namanya IPNU dan IPPNU. IPNU itu kan memang untuk kaderisasi kan, kaderisasi, kita mencari kader muda-muda itu gitu istilahnya, yang bakal menjadi penerus lah istilahnya, penerus di organisasi pusat juga. Sudah? Saya rasa itu ya. Karena kalau saya sendiri memang baru bergabung ke lingkungan ini kan baru-baru ini ya. Berapa tahun kira-kira? Baru berapa tahun? Apa ya? Kalau kumpul sama orang-orang NU-nya mah sudah hampir 7 tahun ya. Oh, lama. Lumayan lah. Tapi baru kita masuk ke STIKI, berarti kan kita sudah jadi NU ya. Seenggaknya pemikiran kita mulai selaras nih dengan orang-orang NU itu ya, baru 3 tahunan berarti sekitar seperti itu. Jadi kalau untuk berbicara tentang sejarah gitu Kak, saya hanya bisa menarik dari surface-nya gitu, sudut pandang yang area yang paling atas aja gitu ya istilahnya, head-nya doang. Kalau mau dalam kan kita bisa nanti tanya ke para kiai dan ustadz yang ada di sini. Nanti kita hadirkan di sini sebagai hadirkan untuk bintang tamu itu ada beberapa praktisi. Nah, ya kita disclaimer. Disclaimer maksudnya kita di sini kan sebagai seorang mahasiswa ya. Mahasiswa juga. Jadi kalau misalkan ada ketidakakuratan atau dalam hal berbicara, kadang-kadang mohon dimaklumi. Nyeleneh kemana-mana, itu maaf aja. Ya. Tinggal komen di bawah. Sediakan tempatnya di bawah. Di bawah nih. Di bawah. Ya, komen. Jangan like doang, komen. Oke. Untuk berikutnya kita akan sesuai dengan materi yang kita bahas. Nanti kita agenda-agenda juga. Kita tidak akan hanya fokus tentang persoalan dakwah atau persoalan tentang NU, kita akan mengeksplor topik-topik yang lain gitu istilahnya. Intinya kita ada di sini berbicara, belajar tentang public speaking karena matkul kita juga dakwah multimedia, tentang media-media juga multimedia. Jadi kita harus speak up
Dan Speak up. semoga nanti Mbak Revi dan Mbak Ika lebih semangat lagi untuk Siap. untuk speak up. Nanti ada bahas materi yang lebih menarik Lebih apa gitu. menarik nanti. Barangkali mengajukan materi yang Kalau ada lain. komen untuk mengangkat materi silakan komen. Mm-mm. Nanti kita Nanti Instagramnya Mbak Ika ada di bawah sini. nanti ada dong di bawah. Gampang lah kita ini. Oke. Kalau Kang Nanang bisa hubungi lewat pos Jangan. atau Telegram. Bukan Telegram aplikasi, bukan Telegram lewat pos. Ya banget. Itu banget itu. Sumpah. Itu orang tua gua dulu tuh. Baik. Oh, baik. Sudah cukup? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih semuanya sudah menonton. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.